Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan membahas perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa tengah dengan dosen pengampu Ibu Lukmawati MA. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Faza Hasya Parita sebagai pemateri. Kedua, Suryo Adinata sebagai pemateri. Ketiga, Fatima sebagai moderator. Keempat, Ayuni Indah Syafitri sebagai pemateri. Dan terakhir, Mareta Dwi Cahyani sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan bagian saya mengenai pengertian perkembangan dewasa madya. Menurut Harlock, individu dewasa madya berada pada rentang usia 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa madya merupakan masa peralihan atau transisi dari masa dewasa menuju lansia yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik dan berubahnya pola pikir serta diiringi dengan meningkatnya tanggung jawab yang diemban secara mandiri. Di sini dimaksudkan bahwa pola pikir yang dimiliki oleh orang pada masa dewasa madya akan berkembang dan meningkat sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, seperti memiliki anak, memiliki cucu, bahkan memiliki cicit, sehingga kognitif pada masa dewasa madya ditekan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkadang di luar dugaan atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Sedangkan menurut Erikson, usia madya merupakan masa kritis di mana orang akan dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama adalah rasa puas terhadap apa yang telah dicapai, dan yang kedua adalah rasa haus untuk mencapai pencapaian-pencapaian lain atau ambisi dengan hal-hal yang lebih dari yang sudah didapatkan. Maka dari itu, orang pada usia dewasa madya ada yang mengalami peningkatan yang pesat dalam kognitif dan dalam logika, dan ada juga yang stagnan dan berhenti sampai di usia dewasa madya saja perkembangan kognitifnya dan mulai mengalami penurunan kognitif menuju masa lansia. Selanjutnya, karakteristik usia madya. Yang pertama, periode yang sangat ditakuti. Ciri pertama dari usia madya adalah bahwa masa tersebut merupakan periode yang sangat menakutkan. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Yang kedua, masa transisi. Seperti halnya masa puber, hal yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dan kemudian ke dewasa. Demikian pula, masa madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan berlaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Yang ketiga, masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostatis fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke masa stres. Yang keempat, usia yang berbahaya. Ciri keempat dari usia madya adalah bahwa umumnya usia ini dianggap atau dipandang sebagai usia yang berbahaya dalam rentang kehidupan. Saat ini merupakan masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyaknya bekerja, rasa cemas yang berlebihan,
ataupun kurang memperhatikan kehidupan. Yang kelima, masa berprestasi. Menurut Erikson, usia madya merupakan masa krisis di mana baik generasivitas cenderung untuk menghasilkan maupun stagnasi cenderung untuk tetap berhenti akan dominan. Menurut Erikson, selama usia madya orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Yang keenam, masa evaluasi. Pada umumnya merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya, maka logislah apabila pada masa ini juga merupakan saat pengevaluasian prestasi tersebut berdasarkan aspirasi mereka semula dan harapan-harapan orang lain, khususnya anggota keluarga dan teman. Dan yang terakhir ketujuh, masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia, 30-an atau 40-an. Kejenuhan tidak akan mendatangkan kebahagiaan ataupun kepuasan pada usia manapun. Akibatnya, usia madya seringkali merupakan periode yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Baik, materi yang berikutnya yaitu perkembangan fisik pada masa usia dewasa madya. Pada umumnya, setiap masa perkembangan manusia memiliki perubahan fisik. Begitu pula perkembangan pada masa dewasa madya yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Adapun perubahan fisik yang terjadi. Yang pertama, berat badan bertambah. Selama usia madya, lemak berkumpul pada perut dan paha. Yang kedua, berkurangnya rambut dan beruban. Rambut pria dan wanita pada usia madya akan berangsur memutih atau beruban. Rambut pada pria akan mulai jarang, menipis, dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. Sedangkan rambut pada wanita semakin menipis. Yang ketiga, perubahan pada kulit. Kulit pada wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi kering dan keriput. Kulit di bagian mata mengembung seperti kantung, dan lingkaran hitam di bagian ini lebih permanen. Serta jelas warna merah kebiruan sering muncul di sekitar lutut dan di tengah tengkuk. Yang keempat, postur tubuh terlihat lebih gemuk dan lebih pendek. Terjadi penggemukan pada seluruh tubuh, sehingga membuat perut terlihat menonjol dan tubuh menjadi terlihat lebih pendek. Yang kelima, perubahan otot. Otot pada dagu, lengan bagian atas, dan perut mulai lembek dan mengendur. Yang keenam, masalah persendian. Individu di usia dewasa madya seringkali mengalami masalah persendian pada tungkai dan lengan yang membuat mereka sulit berjalan. Bahkan, membutuhkan alat bantu untuk berjalan. Yang ketujuh, perubahan pada gigi. Gigi menjadi lebih kuning, dan gigi berangsur hilang atau ompong. Yang kedelapan, perubahan pada kemampuan mata. Kemampuan mata berangsur menurun, dan mata cenderung mengeluarkan kotoran yang menumpuk di sudut mata. Selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif usia dewasa madya. Individu di usia madya juga mengalami perkembangan kognitif yang dapat berupa perubahan pola pikir, cara mengambil keputusan, cara menanggapi permasalahan, dan cara menilai semua hal sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Adapun perubahan kognitif pada usia madya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu peran keahlian. Individu usia madya mulai memiliki kecenderungan pada keahliannya masing-masing dan menanggapi permasalahan sesuai dengan keahlian yang dimiliki individu masing-masing. Yang kedua, yaitu pemikiran integratif. Orang dewasa yang sudah matang sudah bisa menyatukan logika dengan intuisi dan emosi. Mereka menyatukan fakta dan ide yang saling bertentangan dan mereka menyatukan informasi baru dengan apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, yaitu pemecahan masalah praktis.
Setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menafsirkan apa yang ingin diungkapkan. Begitu pula dengan cara setiap individu dalam memecahkan masalah. Adapun di usia dewasa madya, individu cenderung memecahkan masalah dengan cara yang efektif dan praktis. Hal ini disebabkan pengalaman yang didapat oleh individu pada usia tersebut sudah lebih luas. Yang keempat yaitu kreativitas yang berbeda. Individu usia dewasa media lebih bisa menghasilkan pemikiran kreatif. Kreativitas berkembang sepanjang hidup dalam konteks sosial. Namun, berkembangnya kreativitas individu berdasarkan cara individu tersebut menanggapi pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Dan yang terakhir ialah pola dan lajur pekerjaan. Semua hal bisa saja terjadi, begitu pula dengan pekerjaan seseorang, kapan saja bisa berubah. Setiap individu mungkin berpindah kerja kapan saja dikarenakan untuk memenuhi tanggung jawab atas keluarga dan kebutuhan keuangan. Perubahan yang tak terduga mengharuskan individu tersebut mengembangkan pola pikirnya demi memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab yang diemban. Selanjutnya adalah kesimpulan. Levinson dan kawan-kawan berpendapat bahwa individu usia 40 tahun sudah mencapai puncak dewasa. Setelah itu, individu tersebut mengalami peralihan ke masa dewasa madya. Masa dewasa madya memiliki beberapa tugas perkembangan, yaitu penilaian kembali masa lalu, merubah struktur kepribadian, dan mandiri yang sesungguhnya. Karakteristik usia madya yaitu periode yang sangat ditakuti. Ciri pertama dari usia madya adalah bahwa masa tersebut merupakan periode yang sangat menakutkan. Lalu usia madya merupakan masa transisi, kemudian usia madya adalah masa stres, lalu usia madya adalah usia yang bahaya. Usia madya adalah usia masa berprestasi, dan yang terakhir yaitu usia madya merupakan masa jenuh. Akibatnya, usia madya sering merupakan periode yang tidak menyenangkan dalam hidup. Sekian presentase dari kami. Apabila terjadi kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.